Sejarah berdirinya UIN Sunan Gunung Jati Bandung tidak lepas dari IAIN Sunan Gunung Jati Bandung, karena UIN merupakan kelanjutan dan pengembangan dari IAIN Sunan Gunung Jati Bandung. IAIN Sunan Gunung Jati Bandung didirikan pada tanggal 8 April 1968 Masehi, bertepatan dengan 10 Muharram 1388 Hijriah. Berdasarkan keputusan Menteri Agama RI nomor 56 tahun 1968. Kehadiran IAIN Sunan Gunung Jati Bandung merupakan hasil perjuangan para tokoh umat Islam Jawa Barat. Dimulai pada tahun 1967, sejumlah tokoh masyarakat, alim ulama, dan cendekiawan muslim di Jawa Barat yang diprakarsai oleh KH Anwar Musadat, KH Amuiz, KH Haji Sudjai, dan Artata dengan persetujuan Gubernur Jawa Barat. Mereka membentuk panitia perizinan pendirian IAIN di Jawa Barat. Panitia tersebut kemudian disahkan oleh Menteri Agama RI melalui SK-MA nomor 128 tahun. Saat ini kepemimpinan Rektor telah memasuki 9 periode yang terdiri dari Prof. Kyai Haji Anwar Musaid 1968 sampai 1972, Dr. Haji Abdan Sulaiman 1972 sampai 1973, Dr. Andes Haji Salahuddin Sanusi 1973 sampai 1977, Dr. Andes Haji Jaharuddin AS 1977 sampai 1986, Prof. Dr. Andes Haji Rakma Jatnika 1986 sampai 1995, Prof. Dr. Andes Haji Endah Sertari DA MSI 1995 sampai 2003, Prof. Dr. Andes Haji Nana Fatan Nasir MS 2003 sampai 2010, Prof. Dr. Andes Haji Dedi Ismatullah SHM HUM 2012 sampai 2015, Prof. Dr. Andes Haji Mahmud MSL 2015 sampai 2019. Hal-hal yang kami temukan dan dipelajari selama kunjungan. Universitas Islam Negeri Gunung Jati merupakan Universitas Negeri Islam nomor 1 yang berada di Indonesia. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati merupakan pusat kampus berbasis agama Islam di Bandung. Kualitas kampus ini tidak perlu diragukan lagi. Universitas Islam Negeri Gunung Jati memiliki banyak prestasi dan penghargaan yang diraih. Universitas Islam Negeri Gunung Jati kembali bertengger di peringkat pertama World Review Matrix di lingkungan perguruan tinggi keagamaan negeri se-Indonesia. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati berada pada peringkat ke-38 dari seluruh perguruan tinggi se-Indonesia, sekaligus ranking ke-3913 dunia versi Review Matrix. Selanjutnya adalah kelebihan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Yang pertama, pemeringkatan Webometrics. Nah, pada tahun 2021, UIN Sunan Gunung Jati Bandung menempati peringkat keempat di Indonesia dan ke-92 di Asia dalam pemeringkatan Webometrics. Nah, pemeringkatan ini mencakup kinerja perguruan tinggi dalam berbagai aspek seperti aksesibilitas, visibilitas internet, dan kinerja akademik. Yang kedua, itu tuh dalam kelebihan dalam ilmu dunia dan ilmu agama seimbang. Nah, di UIN Sunan Gunung Jati itu ngajarin ilmu agama sebagai pondasi dalam mempelajari dan mempraktikkan ilmu umum dan ilmu jurusan. Selanjutnya itu tuh ada program unggulan. UIN Sunan Gunung Jati itu punya program unggulan berbasis mutu, kayak peningkatan mutu kurikulum, pembelajaran interaktif, dan pengembangan staf. Selanjutnya kelebihan dalam prestasi. Nah, UIN Sunan Gunung Jati Bandung tuh masuk ke dalam 50 kampus terbaik di Indonesia menurut Skimago Institution Ranking. Nah, kan tadi kita udah bahas kelebihan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan keluhan-keluhan mahasiswa yang sudah kami wawancarai berdasarkan hasil wawancara kami.
Keluhan pada mahasiswa di UIN Gunung Jati yaitu kurangnya motivasi persaingan di kelas. Mahasiswa tidak melihat nilai yang berarti dalam kursus atau isinya. Mahasiswa tidak percaya bahwa usaha mereka akan meningkatkan kinerja mereka. Mahasiswa kehilangan motivasi karena struktur dan alokasi penghargaan. Mahasiswa juga tidak menganggap iklim kelas sebagai sesuatu yang mendukung. Menjabarkan kesan dan tindak lanjut setelah melakukan kunjungan ke universitas terkait hal baru yang bisa dipelajari, cara pandang, minat, rencana, pendidikan, dan langkah konkret yang akan kamu lakukan untuk mencapainya. Dengan berkunjungan ke Universitas Islam Negeri, kita mengetahui bahwa UIN bukan hanya mengedepankan pengetahuan agama saja, tetapi universitas ini juga mengedepankan pengetahuan umumnya. Hal ini memberikan perspektif baru tentang pentingnya pendidikan holistik yang tidak hanya berorientasi pada karir tetapi juga pengembangan pada moral dan spiritual. Pada umumnya yang kita ketahui jika kita ingin masuk PTN hanya dapat melalui jalur undangan, tes, dan mandiri. Tapi di UIN ini ternyata juga bisa masuk dengan hafalan Al-Quran minimal 10 juz, dan UIN ini juga menerima siswa dan siswi man insan cedekia. Kunjungan ini menimbulkan minat saya untuk mempelajari dalam bidang studi yang mengembangkan ilmu pengetahuan dan keislaman, seperti ilmu sosial Islam atau manajemen syariah. Program studi seperti ini memungkinkan saya untuk mengejar karir yang profesional tetapi tetap berpegang pada nilai-nilai Islam. Dengan berkunjung ke UIN, saya berencana untuk melanjutkan pendidikan di UIN, khususnya dalam jurusan yang mengembangkan ilmu agama dan ilmu umumnya juga. Saya juga tertarik untuk mengikuti berbagai kegiatan kampus yang berfokus pada pengembangan karakter dan kepemimpinan untuk memperkuat soft skills. Persiapan yang harus disiapkan untuk rencana masa depan yaitu persiapan yang harus dilakukan untuk rencana masa depan. Yang pertama, persiapan akademis. Saya akan mempersiapkan diri dengan nilai-nilai akademis yang memenuhi syarat masuk universitas dan menguasai pelajaran agama Islam serta pengetahuan umum. Yang kedua, kegiatan ekstrakurikuler. Saya akan aktif dalam kegiatan organisasi dan keagamaan di sekolah untuk menambah pengalaman. Yang ketiga, peningkatan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Mengingat sebagai literatur yang dipelajari menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris, saya berencana untuk lebih giat belajar kedua bahasa ini.